Selamat siang menjelang sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari presenter sekaligus artis cantik Jessica Iskandar, sebut El Barak sangat pengertian dengan adiknya. Presenter Jessica Iskandar melahirkan anak kedua pada 6 Mei 2022. Anak pertama Jessica Iskandar dari pernikahan keduanya bersama Vincent Verhaak itu diberi nama Don Azaiyah Jan Verhaak. Selama sebulan menjadi ibu dua anak, Jessica Iskandar masih harus begadang. Perempuan yang kini berusia 34 tahun itu menikmati waktunya bersama sang anak. Ia beruntung tidak merasakan baby blues seperti yang pernah dialaminya setelah melahirkan El Barak Alexander pada 8 tahun lalu. Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar berusaha saling bekerja sama setelah anak mereka dilahirkan. El Barak juga sangat pengertian. Ia tidak cemburu pada adiknya. Jessica Iskandar juga melihat kepedulian El Barak pada adik laki-lakinya itu. Baru saja dikaruniai bayi laki-laki, Vincent Verhaak ingin tambah momongan. Vincent Verhaak mengaku ingin punya banyak anak dari Jessica Iskandar. Meski begitu, Vincent Verhaak tidak ingin memaksakan kehendaknya. Jessica Iskandar pun tidak menanggapi serius keinginan dari suaminya itu. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar. Dia kalau bangun pagi dia suka komplain, "Mama kok nggak bangunin aku sih? Gitu kan aku mau bantuin mama jagain adik." "Ya El, soalnya El tadi tidurnya pulas banget." "Ya tapi nggak apa-apa, El mau bantuin." Gemes gak sih ngeliat El? Gemes, dia sudah bertanggung jawab sebagai seorang anak. Iya, dia luar biasa banget sih. Kayak misalnya kadang tuh dia di kamar aku, terus kayak gitu aku bilang, "El, mama ke toilet dulu ya bentar." Terus kayak gitu El adiknya nangis, terus dia tiba-tiba ke deket ranjang adiknya, terus dia dicuk-cuk, "Adik tenang, adik tenang." Gitu. Tuh papanya Don. Hey, Lagi ngapain? sayonara. Bawa sini dong Kak. Bawa sini dong Kak. Lagi di mana, di Bali ya? Ini Songkong lagi di Bali. Wih. LDR Udah berapa? LDR sementara. LDR sementara. Iya, tapi hari Ini dong, Kak, Minggu audionya. pulang kan? Mas Gion apa? Hari Minggu pulang. Kak ini emang biasa. Nggak bisa jauh dari istri. Kangen sama baby Don apa sama mamahnya? Kangen sama baby Don apa sama mamanya? Hah? Oh. Kak emang papinya Don sering video call gitu ya? Sering video call kan, kalau sehari itu kan kebetulan nih kan pulang udah 5 hari, tiap hari video call gitu. Terus Kamu ketinggalan berita. Seperti sekarang berarti ya, tadi nggak diangkat ya? Sebegitu bucinnya ya. Berarti ini udah aman ya? Oh, berarti ini udah aman. Jangan nanti kalau belum selesai. Oke, dadah. Kaji, Bawa. Kaji dari hari apa? Yes, agak miring ke kiri, Nes. di Nah, Bali gitu dari deh. hari Senin. Dari Senin. Iya, Senin terus nanti hari Minggu pulang. Si El sendiri kan juga memang deket banget sama Didinya kan, papinya gitu kan. Dan ini yang paling lama Didinya. Enggak, emang biasa. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal, tutup pintu damai untuk Tiara Marley. Keputusan Haji Faisal untuk memenjarakan oknum yang mencemari nama baik menantunya, mendiang Vanessa Angel, benar-benar sudah bulat. Bagi Haji Faisal, orang yang telah menuding istri mendiang Bibi Ardiansyah hamil di luar nikah adalah kesalahan besar. Apalagi pengakuan sesumbar itu diakui Haji Faisal bisa mempengaruhi kehidupan cucunya Galaskai ketika sudah dewasa nanti.
bernasib jadi yatim piatu sejak dini. Hal ini pula yang membuat Haji Faisal tak rela bila Galaskai harus menanggung beban ketika dewasa. Berharap sang cucu bisa hidup selayaknya dengan fakta-fakta yang ada. Faisal akhirnya memperkarakan siapapun yang menuding mendiang Vanessa Angel hamil di luar nikah. Salah satu oknum yang akhirnya diciduk pihak kepolisian adalah sosok Tiara Marlin. Koar-koar menyebut mendiang Vanessa Angel hamil di luar nikah, kini Tiara Marlin harus berurusan dengan hukum. Akibat hal ini pula Faisal tak membuka pintu damai pada sosok Tiara Marlin sekalipun ia merasa terharu. Melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin, Haji Faisal akan melanjutkan proses hukum pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiara Marlin. Dalam sidang mediasi, pihak Faisal tampak kekeh tak mau memberi celah untuk Tiara Marlin bernapas lega. Perdamaian yang diharapkan Tiara saat mediasi sedikit pun tidak diinginkan oleh Faisal. Sekalipun merasa haru saat menyaksikan air mata Tiara tertumpah pada sidang mediasi, Faisal mengaku sudah membulatkan tekadnya. Dalam kesempatan itu pula, Faisal pun tidak goyah dengan keputusan hukum. Namun pada akhirnya, Haji Faisal kekeh untuk melanjutkan semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Kenapa dia ikut-ikut campur? Itu kan menjadi tanda tanya besar bagi saya. Saya hanya bermasalah kan dengan besan saya. Kok ada pihak lain yang ikut-ikut malah menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan tentang menantu saya, tentang anak saya, tentang istri saya. Tentu hal itu harus saya bentengin ya, harus saya lindungilah keluarga saya. Jadi dengan demikian rasanya Udah sepakat ya Pak Haji ya? ya, maka saya berkesimpulan ini harus. Apakah masih ada pertimbangan lagi Pak Haji? Untuk sampai sekarang tidak ada pertimbangan, ini kasus lanjut. Tadi apa yang ditawarkan kemarin apa Pak Haji? Ya ditawarkan tentu pertama permintaan maaf. Tentu setelah permintaan maaf tentu ujung-ujungnya kita damai ya. Bagi kita sih merasa damai-damai aja kita sih. Cuman persoalannya kasus ini lanjut. Mas Sandi, untuk kelanjutannya kapan tuh Mas Sandi? Kalau masalah kelanjutannya bisa ditanyakan ke pihak penyidik. Yang pasti agenda hari ini untuk mediasi kita sudah dilakukan dan upaya untuk memanggil Pak Haji di sini dihadirkan bersama terlapor sudah dilakukan. Kemudian hasilnya memang seperti apa yang sudah kita sampaikan bahwa mediasi untuk hari ini kita sepakat Kasus lanjut untuk ke proses pengadilan. Pak Haji, tadi Tiara Marlin menyesali nggak tadi? Itu kan sudah saya sampaikan tadi. Pak Haji, rasa sakit itu begitu mendalam sampai akhirnya Sakit lah anak. Iyalah, ya bagaimana nggak sakit ya. Coba bayangkan ya, menantu saya itu sudah almarhum, anak saya udah almarhum. Saya nggak ingin lagi anak dan menantu saya itu diutak-atik juga. Cucu saya juga, saya nggak ingin hal-hal itu dibicarakan juga lagi. Ini kurang tepat. Apa ini buat pembelajaran untuk semuanya supaya tidak ada Ya, bicara seperti hari kami ini. sampaikan bahwa ini pelajaran ya bagi buat yang lain. Inti. Bila mana masih ada juga yang masih menyampaikan hal-hal yang tidak pantas terhadap klien saya, Pak Haji dan keluarganya, kita juga tidak sungkan lagi untuk melaporkan karena yang sekarang sudah berjalan kan bisa dibuktikan ya Pak. Iya, iya. Intinya ini kan pembelajaran. Bang Sandi tadi pembelaan Tiara apa Bang di dalam pada saat dipertemukan? Nggak ada, kita Nggak ada. hanya Nggak ada. upaya mediasi aja tadi di dalam. Mungkin ada alasan-alasan dia Tiara Marlin melakukan hal itu apa? Itu sifatnya kan tidak boleh kita sampaikan. Iya, Yang pasti tadi mediasi sudah disampaikan Pak Haji bahwa Pak Haji sampai saat ini masih ingin melanjutkan perkara ini sampai ke pengadilan. sampai ingin menjeblos sampai ke penjara gitu nggak Pak Haji? Ya tentu sesuai dengan hukum yang berlaku sih. Bang, kalau kasus ini laporan pencemaran nama baik, pasal yang disangkakan sama Tiara Marlin apa dan ancaman hukumannya berapa tahun penjara Bang? Kamu jelaskan sama rekan-rekan dari penyidik. Berita selanjutnya datang dari musisi tanah air Ahmad Dhani akan wariskan manajemennya pada El Rumi. Musisi Ahmad Dhani buka-bukaan
tentang kabar dirinya yang akan mewarisi Republik Cinta Manajemen atau RCM pada El Rumi. Menurut Dhani, anak keduanya bersama Maya Estianty itu memang dinilai menjadi sosok yang rajin dalam berbagai hal. Ditambah lagi, putra keduanya itu sudah memiliki ketertarikan untuk mengelola perusahaan musik yang telah dirintis olehnya sejak awal. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan kuat Ahmad Dhani yang akhirnya bisa percaya untuk mewariskan perusahaannya itu. Tak hanya itu, Al-Ghazali dan Dul Jailani, anak pertama dan ketiganya, memang belum memiliki ketertarikan untuk meneruskan perusahaannya itu. Lebih lanjut, suami Mulan Jamila itu belum tahu kapan akan menyerahkan RCM kepada El Rumi secara resmi. Ternyata bukan tanpa alasan, Dhani akhirnya memberikan perusahaan tersebut kepada sang anak. Dhani menuturkan jika niatnya ini karena ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarganya. Perlu diketahui, Republik Cinta Manajemen adalah sebuah perusahaan musik Indonesia untuk memanage para musisi, penyanyi, dan juga band. Sebagai pelopor, Ahmad Dhani telah meresmikan Republik Cinta Manajemen ini pada Maret 2007 lalu. RCM sendiri sempat menelurkan banyak musisi yang sukses di dunia musik tanah air. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani. Jakarta. Katanya sedikit konfirmasi, kemarin El sempat bilang ada rumor bahwa katanya RCM akan diwariskan sama El sendiri. Ada tanggapan dari Mas Dhani? Ya mungkin iya. Ya ada memang yang berminat memang El. Kalau El sendiri memang nggak ada. El belum ada niatan, Dul juga belum ada niatan. Pertimbangannya apa sih akhirnya mewariskan RCM sendiri sama El nantinya? Pertimbangannya ya mungkin karena El yang paling rajin lah ya. Rajin dalam artian musiknya kah atau pendidikannya kah atau seperti apa? Semuanya lah. Dari kecil emang paling rajin. Mas Dhani dalam tur ini akan ngajak anak-anak? Surabaya kemarin kan anak-anak ikut. Nanti ke Semarang, Safia sama Ali juga ikut. Pokoknya kalau kota-kota di Jawa, anak-anak mungkin bisa ikut. Kecuali luar Jawa ya. Ada rencana untuk membawa mereka manggung kayak Al dan Dul, kan mereka juga bisa main musiknya, Mas? Oh belum. Mas, udah ada serah terima nggak sih sama si El untuk langsung jadi akhirnya sedang menjawab sebagai RCM sendiri? Belum ada sih. Justru malah mungkin lebih besar dari RCM mungkin ya. Kita kan sedang mempersiapkan Dewa 19 Corporation gitu, dan mungkin L yang jadi direktur utamanya. Dari Mas Dhani tidak hanya RCM. ingin pensiun kah? Ingin kan menjatuhkan RCM sama L gitu? Menyerahkan RCM Ya sama L? bukan pengen pensiun, pengen santai. Bukan pengen. Berita selanjutnya, diduga ada kelalaian, Ayu Anjani akan laporkan kru kapal. Ibunda dan adik dari artis Ayu Anjani meninggal dunia akibat menjadi korban jiwa dalam peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo pada Selasa 28 Juni 2022 lalu. Terkait kejadian tersebut, pihak keluarga Ayu Anjani menduga adanya kelalaian dari kru kapal yang membuat kapal tersebut pada akhirnya tenggelam. Ayu Anjani sangat menyayangkan kru kapal tersebut tidak mengambil tindakan ketika sang adik dan ibunya tenggelam. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dari pihak keluarga adalah menuntut pihak terkait. Ia sudah mengutus pengacara untuk melaporkan semua kru kapal lengkap dengan sang kapten pada polisi. Ayu Anjani mau semua yang terlibat ikut mendapat hukuman. Ia ingin mengusut tuntas kasus ini. Wanita berusia 31 tahun itu juga mengaku tak ingin berdamai dan berharap laporannya bisa segera diproses. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Ayu Anjani. Jadi siang aja, sampai sekarang belum sempat makan lagi karena bener-bener kayak masih sulit aja buat nelen itu, masih nggak percaya gitu. Terus aku juga udah mulai rajin baca dan nanya-nanya ke Ustadz juga kalau nggak boleh
bersedih-sedih terus karena pasti mereka merasa tersiksa gitu kan. Jadi aku berusaha untuk tetap ngasih doa yang sebanyak-banyaknya dan tetap mengikhlaskan kepergian mereka gitu. Walaupun masih ada keganjalan di dalam hati aku, terutama atas kejadian ini, karena menurut aku hal seperti ini masih bisa ditanggulangi kalau misalnya dari awal udah SOP dijalankan dengan benar dan tidak ada kelalaian atau keterlambatan dari pihak evakuasi atau apapun itu. Pastinya di proses ini menjadi introspeksi ya, pastinya introspeksi aku ke keluarga aku, dan aku juga kan ingat pesan mama, pengennya kita semua akur, nggak ada perdebatan, keluarga juga. Terus aku juga pasti akan selalu jagain papa karena aku udah bilang ke adekku kalau papa harus stay di Labuan Bajo untuk sementara waktu ini karena aku akan stay di sana juga sampai tahun depan insyaallah. Setelah itu adek aku akan balik lagi yang perempuan ke Aceh, jadi aku pasti akan ngumpul sama adekku yang pemilik kapal dan papaku di Labuan Bajo. Tadi sempat bilang banyak kejanggalannya apa sih yang membuat Teteh tuh? Kayaknya udah ada banyak beberapa berita yang naik ya, kejanggalannya yang masih ngeganjel dalam diri aku itu lebih ke gini loh. Kalau misalnya meninggalnya karena tsunami, gempa bumi, ya udah, musibah. Aku juga tahu kalau ini udah garis takdir. Aku tahu karena nggak mungkin kalau misalnya semua bahkan daun jatuh pun itu udah rencana Tuhan gitu. Tapi aku masih nggak terima hal ini tuh masih bisa lebih cepat lagi ditanggulangi sebenarnya ya kalau semuanya dijalankan dengan benar. Tapi ternyata tidak sesuai gitu, yang membuat terlambatnya evakuasi gitu. Memang aku sadari air itu cepat banget masuk. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Angel Karamoy, khawatir akan perkembangan anak-anaknya. Pemain sinetron Angel Karamoy melihat anak-anaknya semakin tumbuh besar. Angel Karamoy memiliki 2 anak, yakni Lovely Maria Rumangkang dan Junio M. Kenzi Rumangkang dari pernikahannya bersama Stephen Rumangkang. Anak pertama dan keduanya itu kini berusia 14 dan 13 tahun. Ketika anak-anaknya beranjak remaja, Angel Karamoy mulai merasa khawatir. Angel Karamoy mengkhawatirkan pergaulan anak-anaknya. Semakin ramainya media sosial di dunia maya juga semakin membuat kekhawatiran Angel Karamoy bertambah. Pemain sinetron dan juga presenter yang kini berusia 35 tahun itu juga khawatir semakin maraknya pemberitaan terkait adanya tindakan asusila. Angel Karamoy hanya terus berupaya dekat dengan anak-anaknya. Setiap saat, Angel Karamoy mencoba berbincang bersama anak-anaknya itu sambil memberikan informasi dan edukasi tentang apapun. Angel Karamoy berusaha untuk menjadi ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Berikut wawancara dengan Angel Karamoy. Dan mereka senang. Mereka biasanya yang ditungguin Jogja apa sih? Kuliner, terus kemarin kita habis naik beca di Malioboro, terus makan hunting tempat yang lucu-lucu kayak gitu. Itu sih biasanya. Mereka bisa bawa cerita apa sih Kak kalau misalnya habis liburan gitu cerita apa? Nggak, paling mereka request kayak kalau misalnya kita ke Jogja atau ke Bali atau kemana, mami kita kesini ya kesini gitu. Jadi mereka udah search, googling sendiri gitu. Biasanya menghabiskan dana berapa sih Kak untuk liburan anak-anak sendiri nih? Kalau dana nggak punya dana tertentu sih sebenarnya. Yang penting bisa buat beli tiket, pulang pergi, terus hotel, terus makan gitu. Mereka belanja jarang gitu. Mereka biasanya lebih banyak ke main gitu, entah ke pantai atau ke gunung atau ke daerah-daerah yang nggak ada di Jakarta. Mereka mulai kapan sih dari tempat destinasi wisata? Oh, mereka kan udah SMP. Udah SMP, jadi memang mereka aku ajarin, mami mau syutingin, mau ikut nggak? Mau, libur ya? Iya, mau berapa lama? 3 hari, 4 hari gitu. Jadi enak karena mereka udah gede kan, udah 13-14 tahun gitu. Jadi
enak gitu ditanyainnya gitu. Ya udah kalau gitu kalian list mau kemana ya, mami syuting tanggal sekian jangan ganggu ya, habis itu kita jalan hore gitu. Tapi melihat nilai anak-anak nih kemarin, Oh ya, seperti apa nih Kak? seneng banget mereka achieve beberapa nilai yang dulunya kurang bagus, akhirnya mereka achieve bahkan lebih bagus gitu. Jadi aku bangga, proud banget sih sama mereka. Anak udah semakin gede, gimana Kak Angel? Ada worry-nya nggak sih atau seperti apa gitu? Apalagi udah SMP kan? Anak sudah ABG ya, apalagi ada perempuan nih aku nih gitu, cowok juga kan. Apalagi sosial media itu kan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.